Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Ma'idah ayat 8. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam ayat ini kita menemukan berbagai macam jenis tajwid yang harus kita kuasai sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih fasih dan lebih benar. Ya ayyuhalladzina amanu, kita membacanya sebagai mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Maksud terpisah itu adalah kata ya dan ayyuha itu tersendiri. Oleh karena itu ini disebut mad jaiz munfasil. Kita bisa membaca satu alif atau dua alif. Ya ayyuhalladzina itu boleh, atau dipanjangkan sampai dua alif. Ya ayyuhal, hati-hati di tasydid ya, ini harus kita tekan ke ya-nya. Ayyuhalladzina amanu kunu qawwa, satu alif semuanya, ini adalah mad tabi'i, yang ini adalah mad badal, satu alif juga. Amanu asalnya adalah a'manu, karena dalam Al-Quran tidak ada hamzah ketemu hamzah disukun, itu tidak ada, pasti sudah diganti oleh mad badal, pasti sudah diganti menjadi panjang. A atau I atau U di dalam Al-Quran itu tidak ada seperti itu, tidak akan ditemukan kecuali sudah diganti menjadi amanu. Atau Nabi Adam itu diganti menjadi Adamu, itu adalah mad badal. Badal artinya ganti, hamzanya diganti menjadi mad. Kemudian ini satu alif saja mad tabi'i, ini juga kunu qawwamina lillahi. Lillahi ini lafdhu jalalah yang dibaca tarqiq karena sebelumnya ada kasroh. Lillahi tipis, maksudnya tipis adalah bukan lillahi tapi lillahi. La-nya dibaca biasa, itu namanya tipis atau tarqiq. Syuhada'a, syuhada'a ini adalah mad wajib muttasil. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a. Kita panjangkan, kalau kita berhenti di sini kita panjangkan 2,5 alif, itu mad wajib muttasil. Wajib artinya harus panjang. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama qiraat bahwa mad wajib ini harus panjang. Tidak ada yang mengatakan satu alif, satunya dua alif, tidak. Khusus untuk mad wajib ini semuanya sepakat dipanjangkan. Oleh karena itu kita panjangkan ini. Syuhada bil qist. Lain dengan mad jaiz yang tadi itu. Ada sebagian ulama atau syekh yang membaca murattal itu, ada yang suka satu alif itu boleh, ada yang dua alif itu juga bisa ya. Kalau yang mad wajib ini tidak ada perbedaan. Semua syekh yang membaca di dalam murattalnya atau di dalam tartilnya itu pasti panjang semuanya kalau kita menemukan mad wajib muttasil, karena ini bertemu hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Bil qist,
Bilqis ada lam, alif lam bertemu dengan qaf, ini disebut idhar qamariyah. Kemudian kita menemukan di sini sukun sin, kemudian bertemu dengan sukun to karena kita wakafkan, di mana wasol ini wasol aula ya. Al waslu aula, lebih baik terus apabila kita tidak kuat nafas kita boleh berhenti di sini tanpa mengulangi lagi. Ini tidak apa-apa untuk wakaf sholla ini. Kita mensukun to ini sebagai qalqalah kubro. Kubro artinya besar, maksudnya dia itu disukun karena wakaf. Itu ciri-ciri dari qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Lain dengan sugro. Sugro artinya kecil, itu di tengah-tengah kata. Cara mensukun untuk to ini kita tetap qalqalahkan dengan cara sukun sin dulu baru sukun to yang langsung diqalqalahkan. Contohnya adalah Bilqis to, Bilqis to, syuhada Bilqis to. Nah, jadi pantulannya itu harus kedengaran, harus terasa ya. Syuhada bil qist, ya ayyuhal, ingat ya-nya langsung tabrakkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Misalnya kita tidak kuat, kita berhenti di sini tidak apa-apa, kemudian kita ulangi dari kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadi qalqalahnya harus kedengaran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ainnya kita harus pas, ainnya itu, ain itu termasuk tawassud juga, jadi tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Bukan syiddah, bukan rukhawah, tapi dia itu tawassud. Jadi membacanya itu lemas, ta'dilu. Jangan terlalu ditekan, ta'dilu, tapi ikuti makhrajnya. Ta'dilu. Kemudian kita menemukan di sini qalqalah sugro karena ada di tengah kata atau ketika bukan wakaf ya. Wala yajrimannakum, perbedaannya ini sedikit. Kalau kubro itu besar, ini kecil mengalir begitu saja. Kalau qalqalah sugro kita dengungkan di sini karena ada nun yang bertasydid gunnah musyaddadah, kemudian mim bertemu shin, ini idhar syahwawi tidak berdengung. Kemudian tanwin bertemu ain, idhar halqi tidak berdengung juga. Ala alla ini adalah mad jaiz munfasil, bisa satu bisa dua alif. Wala yajrimannakum, kita tahan ketika gunnah musyaddadah ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ta'dilu, lunya ini satu alif saja, tidak usah terlalu panjang. Meskipun ini ada alif, alif ini tidak berfungsi karena ini adalah tanda tulisan yang menunjukkan ini jamak. Ini bisa kita pelajari dalam ilmu nahwu shorof ya, tentang benda atau kalimat kata yang mufrad atau jamak. Ini bisa kita pelajari. Jadi ini hanya tanda tulisan, bukan tanda mat. I'dilu, jadi bukan berarti ini adalah mat tabii bertemu dengan hamzah gitu seperti mat wajib, bukan. Jadi alif yang ada di sini hanya tanda tulisan sebagai dia itu kata bahasa Arab, sehingga ini tidak berlaku dalam bacaan. Bacaannya tetap satu alif saja. I'dilu, ada hamzah, ada ain, jadi i'dilu, lemaskan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini qalqalah sugro semua karena ada di tengah kata. Huwa aqrabu littaqwa. Ini tebalkan roknya karena dia berfathah. Kita berhenti di sini. Kalau misalnya kuat itu memang lebih baik terus ya, karena sholat itu lebih asal lebih baik.
huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Nah, untuk wattaqullah ini kita panjangkan sekali, tidak apa-apa. Ini kan mat arid disukun. Mat arid disukun itu bisa sampai 3 alif, tidak masalah. Lain dengan mat tabi'i seperti idilu ini. Idilu cuma 1 alif saja, sederhana. Cuma kalau wattaqullah ini kita panjangkan sekali sampai 3 alif, itu malah bagus, tidak masalah. Kemudian kita waqaf di sini, waqaf aula artinya waqaf lebih utama. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ada guna musyaddadah yang kita dengungkan juga. Ini iklab ini perlu didengungkan juga. Maksudnya kita panjangkan sedikit ketika kita membaca iklab. Ketika rum menjadi mem, khabirum kita tahan dulu, jangan langsung khabirum bima, tapi khabirum bima ta'malun. Panjangkan mat arid lisukun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.